Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya kita sekalian di malam hari ini ya diiringi dengan hujan rintik-rintik ya, tapi hujan rintik-rintik itu ya teh bahasa yang mesra ya di Sunda mah aya lagu Dayanti ya. Dayanti waktu burit Surya rek balik hujan detik ngari licik katanya itu teh maknana dalam ya dalam ilmu pengetahuan itu namanya sifat seperti itu adalah al-mubalaghah ya. Jadi maknana teh dalam jadi namun waktu burit teh maghrib Surya rek balik teh panon poe rek tilelep diteuleum tenggelam. Nah, jadi iringi hujan letik nyari rincik aduh bahas sebetulnya. Kalau kebanyak teh. Eta mah keur aki-aki mah nya, keur aki-aki berarti langsung nyeret. Mangge ai maghrib teh gambaran aki-aki nyeri ini. Sasuruh. Nya. Dina bahasa Sunda ngaranna teh tunggang gunung. Orang kue tunggang gunung hari cita-cita pecah sawan teh mending nang bulku atau nang garuk dilaan sawannya dipecat gitu jam 11 jam 11 sampai memang duhur hari umur tunggang gunung kelakuan atau cita-cita pecah sawan hari umur tereh nanti tereh mau kelakuan sama rawai gitu kita nabi katanya bapak-bapak mau ada tuh. Makanya jangan berhenti mencari ilmu. Nah itu kan mencari ilmu. Ya, karena orang yang mencari ilmu ada 5 keindahan dia kan. Ya, diampuni dosa, dilipat gandakan pahala, dimudahkan jalan ke surga, dinaungi oleh malaikat, dan diberikan ketenangan, diberikan kedamaian hati, insya Allah. Ya. Itu makanya kita selalu di kesempatan ini sebelum kita membaca Al-Quran dan melanjutkan tafsir kita sambil menunggu Ustaz Abai tadi mau katanya kita bahas sedikit bagaimana biasa ada pesan-pesan awal yang pada malam hari ini saya sampaikan adab ya. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan belajar adab dulu sebelum ngaji gitu ya. Adab itu tata krama ya, atau akhlak adab itu ya. Alimu auladakum wa ahsinu adabahum. Alimu auladakum, ajari ilmu anak-anakmu sekalian. Wa ahsinu adabahum, dan perbaiki akhlaknya. Akhlak itu adalah adab itu di atas ilmu. Kalau kita mencari ilmu maka adabnya itu harus dipelajari. Jadi adab kepada Allah bagaimana, adab kepada Rasul bagaimana, adab kepada diri sendiri bagaimana, adab kepada orang tua bagaimana. Ya. Nah semua ada adabnya, ada tata keramanya, gitu ya. Gitu. Ada ucapannya. Walikul maqam maqal, walikul maqal maqam. Setiap tempat ada caranya, ada ucapannya, ada adabnya. Setiap adab ada tempatnya. Kita tidak baik ngobrol dengan teman terlalu sopan, tidak baik. Dengan teman sekelas enggak kan. Mohon saya itu mangga biasa atau pantas ya, yang teman sekelas malah itunya cukup dengan datang boleh indah ya jadi menunjukkan keakraban. Tapi itu pun di mana saya guru teman-teman bawaan juga guru ketika di luar sekolah saya telah manggil bapak cuma anak gitu lah pan gitu aja. Tapi ketika di depan anak-anak mah begitu. Nah seperti itu. Nah ya murid kita banyak-banyak murid gitu ya.
Nah, ada lima adab mencari ilmu ya. Gitu. Mana Ustaz kata? Baik. Dia gitu. Harus mencatat nih ya. Gitu. Nanti ada gambarnya. Ada pencari ilmu subhanallah alhamdulillah hadir ya. Nah, ya. Panjang umur. Al Ustaz Marfudin Ubaidillah. Ada pencari itu ada 5 ya. Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan kamu tidak disuruh oleh Allah, tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan hati. Ya. Jadi ikhlas teh seueur di antarana tidak disebut-sebut ikhlas. Tidak. Kamu disebut-sebut ikhlas. Dina al-ikhlas ayat 4 ayat. Ya. Ayat Saya ikhlasan. al-ikhlas namanya itu. Tidak ada kalimat ikhlas di sana. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya apa ikhlas? Dia punya kalimat abdi tanya ikhlas kan. Ada ikhlas gitu. Ya, mencari ilmu harus ikhlas karena Allah saja. Dalam hadis Ahmad sampaikan may ya'lama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allumahu illa liyusiba bihi ardan minad dunya am yajid arafan jannah yaumal qiyamah. Dalam hadis Ahmad sampaikan barang siapa yang mencari ilmu ya, dia tidak mengharap bertemu dengan Allah, tapi dia ingin mendapatkan dunia. Maka orang itu tidak mendapat pahala dari Allah. Cukup ya, itulah di dunia itu pahalanya. Dan dia tidak akan pernah mencium bau surga. Menciumnya saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalam surga. Padahal surga itu tercium baunya, wanginya itu 70 tahun perjalanan. Terus tercium bau surga. Nah itu kenapa? Karena dia inginnya dunia, maka Allah beri dunia. Dalam Al-Quran sampaikan barang siapa yang mencari dunia, maka Allah mutihi minha, akan diberikan dunia. Tidak dapat akhirat. Dia cari ilmu karena ingin dapat duit dari ngajinya. Nah, duitnya dapat, tapi nggak dapat pahala. Dia cari ilmu karena ingin disebut kiai, disebut ustaz. Kamu disebut ustaz Paun, belum. Bodong. Oh, Kembali ya. Ustaz Bodong gitu. Nah, dia inginnya disebut ustaz. Kak Haji juga gitu. Jadi dipanggil Haji. Aduh. Kembali. Waktu saya dulu mukuf. Nah, gitu. Padahal yang dulu Haji. Gitu. Ayo ngaji kamu minat. Dia udah Haji. Manggil ngaran we panggil Haji. Gitu. Surti kita kahayang nanti kamu. Tah ieu teh foto ieu teh pas Pak Haji bahwa gitu. Tutu we panggil ngaran we. Tah ieu sorba. Nah itu ya. Tidak ada gelar haji, tidak ada. Kalau kita memanggil kepada Pak Haji, boleh. Itu namanya tafakur, optimis. Kita harus mencintai haji agar kita berangkat ke haji. Begitu, jangan dibenci. Gitu ya. Gitu. Kalau kita ingin menuju sesuatu, cintai, kata Nabi, cintai. Gitu. Kalau yang jadi pedagang, cintai pedagang, gaul di pedagang, nanti jadi pedagang, jangan membenci pedagang. Kalau kita ingin pergi ke tanah suci berhaji, cintai Pak Haji. Gitu ya. Panggil dengan kemuliaan Ismul Kiram. Orang-orang tuturkan begitu. Ya. Nah itu jangan membenci. Karena wajib hukumnya. Wajib. Ayah Haji Nurdin. Di kota dia mau dikasih. Ya diambil teman tuh. Kalau diberi gratis. Ayah tanah digusur kan tadi. Mansur. Halaman digusur. Apa aja cara? Asal ulah haji dul Madinah. Nah, dul Madinah. Kedua ke Madinah. Nah, itu. Nah, jadi syarat mencari ilmu yang pertama itu adalah ikhlas. Itu adabnya dari mana? Ikhlas. Karena Allah saja. Yang kedua berdoa. Harus berdoa. La yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang mengubah takdir Allah kecuali doa. Makanya tadi kalau Al-Ustaz dipimpin barang-barang Allah manfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu dalam hadis ini Ahmad sampaikan. Berdoa ya. Jangan tidak berdoa. Jangan kan mau ngaji banyak gangguannya. Mau tidur juga berdoa. Mau ke masjid, mau ke Japan juga berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Pakai doa, jangan sombong. Lamun teu berdoa sombong teh. Merasa bisa, merasa mampu, tentu doa. Gitu. Ya, eta teh anak buah Qarun. Ya, itu inna min ilmin indi. Di mana ya Qarun mengari kita min ilmin indi aku teh aku beunghar. Nah, ya. Sampaikan. Ya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada nanti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, ayat tengahnya itu sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak berdoa kepadaku, saya dukhuluna jahannam madakhirin, akan masuk ke dalam neraka dengan hina. Harus pakai doa. Lagi mencari ilmu yang banyak tantangannya berat. Nah, yang kedua itu berdoa. Yang ketiga, ulangi Ustaz, yang ketiga kayak ini. Ikhlas. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga sungguh-sungguh. Ya, itu dalam hal itu ikhlas. Ikhlas tuh ambisi, harus ambisi dari ilmu. Lagi dari ilmu juga yang ngerti, juga ngerti, kayak ngerti gitu. Ya juga baik mati. Ngaji make, nah untuk hujan ngaji, gitu. Ngaji, insya Allah ngaji, insya Allah yang menentukan. Tapi ulah kia, jadi mah nyalamun versi ngaji, ngaji ulah kia. Ya harus OTW. Harus sungguh-sungguh, ya itu adalah kebaikan itu. Nah, ciri sungguh-sungguh teh ya 4. Apa itu sungguh-sungguh nggak ngajinya? Ada 4. Ya cirinya sungguh-sungguh teh. Ya, gitu. Yang pertama, sungguh-sungguh ngaji teh dengarkan dan diam. Itu cirinya. Udah hafal ayatnya pasti. Al-Araf bersifat Idza quri'a Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Namun dibacakan Al-Qur'an ilmu Allah, fastami'u dengarkan. Ansitu cici diam. Terus kalau cowok ngomong oke. Gitu. Yang ngaji teh wahyu, lampor, ulang-ulang, lembut, oh gitu. Saya bahasa Sunda ada dui purwa, atau dui reka. Ya. Dina ngalembut, lembut. Dina cileun, ulang cileun. Tidak cokot. Tidak cokot, gacok gitu. Tidak cerah, gacok, dui reka. Ya dui liga, dui reka, dui purwa pada Sunda. Artinya terus menerus atau istimror. Jadi dalam bahasa Arab. Itu istimror kayak terus gitu ya. Ayo we, itu. Celak colok ayo we. Udah mana tadi Pak capek tos tak? Guyam gayung. Guyam gayung. Pertama itu dengarkan dan diam. Kata 4 ciri sungguh-sungguh. Ciri sungguh-sungguh nomor 2 selain diam, dengarkan. Yang kedua adalah mengikuti, mentaati perintah dari gurunya. Kenapa anak-anak pelajarnya berhasil? Anak-anak taat. Terus guru anak-anak untuk anak-anak TK dengerin. Terus orang-orang ya. Tidak tanah nurut we. Gitu. Kalau di SD mulai ada SMP ada nggak jago, SMA nggak jago bisa. Gitu. Lu nanya, wah nggak Yahudi. Kenapa dan bagaimana? Gitu. Bertanya yang baik-baik tentu saja boleh, tapi jangan banyak nanya. Ya. Jangan banyak nanya. Gitu. Jadi Yahudi itu banyak nanya. Wah kado ya kalau ngalah ngerjain. Coba pertanyaan kita memberatkan. Ya, gitu. Kila wakola. Ayo ngeceplok. Ya, gitu. Guru kan nanyakeun we. Nanyakeun anu teu penting teh, nanyakeun. Komo nanyakeun muji mah. Kita di mana mau tes ya. Tes gratis ada ya. Kalau bertanya untuk kebaikan harus ditanyakan. Perintah malah. Pas alu ahla zikri, in kuntum tanyakan kamu ke ahli zikir. Kalau kamu enggak tahu, harus bertanya. Nah, dalilnya dalam surah itu dalam Az-Zumar ayat 18. Ini dalilnya itu. Ya.
Allah berfirman, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah ulaika hum ulul albab. Ya. Mereka yang mendengarkan perkataan Allah lalu mengikuti apa yang disampaikan yang baik-baik. Ya. Di antaranya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, akal yang bagus, ulul albab. Ya. Orang-orang yang berakal cemerlang. Itu ngaji teh kedah taat gitu, taat. Ya, mun teu taat hilang berkahnya. Anak budak ayeuna teh baru bertaat taware. Gitu. Diajak dulu gimana nang guru juga. Bapak-bapak nu teu guru mah mataran kumaha sekolah ayeuna. Tah zaman dia waktu itu kalau dulu ayeuna mah teu kitu. Ngelawan. Daya hamnya makhluk ham namanya Yahudi tak ham. Nah itu yang ketiga itu. Nah yang kedua. Yang ketiga mengulang, ngapalkeun. Udah hafalkeun. Lamun teu hafalkeun moal belur. Eta teu sungguh-sungguh. Ya, gitu. Jadi barang wahfaz dan hafalkan. Ya, gitu. Di rumah itu dibuka lagi. Ya, gitu. Ada meja eta. Ya. Ulangi 4 ciri sungguh-sungguh teh hiji, dengarkan dan diam. Yang kedua, taati, ya, ikuti, taati. Itu azumar. Yang ketiga, mengulang di rumah atau di mana ngapalkeun, ya, itu at-Tirmizi. Yang terakhir, tulis. Ya, tulis. Qaidul ilma bil kitab. Ya, itu. Dalam hadis Ibnu Abdul Bar. Ya, itu. Qaidul ilma bil kitab. Ikat cek Rasul talian. Pagehan ilmu teh nulis. Ulama dulu pada mereka nulis. Jadi kalau nulis lebih apal, lebih paham. Anak-anak sekarang tak nulis, Pak. Tak nulis. Searching. Pindahkeun we. Copy paste. Dina aya dina medsos atau dina sumber-sumber lain karena HP manehna gitu. Teu dibaca, set copy paste pindahkeun. Teu balur teh. Lamun nulis walaupun memindahkan pasti maca. Emut maca, dia nulis lebih dari maca nulis teh. Ngedit. Ya, ngedit terus kan sahur. Maca masa kata-kata. So kalau ada tulisan nulisnya salah, ada bakal benar. Itu. Demikian itu misalkan demikianlah. Nulisnya teh demikianlah bakal demikianlah maca nama. Maca mana? Masa kata. Nulis mah. Oh, gitu masalah nulis kakaknya mah nulis. Jadi karena ciri sungguh-sungguh hiji dengarkan dan diam, yang kedua ikuti dan taati, yang ketiga ngapalkeun diulang murojaah, ngapalkeun di biar dia anak-anak ngadieukeun diulang-ulang deui. Nu terakhir tulis. Nah eta ciri sungguh-sungguh. Jadi kita belum sungguh-sungguh. Tulis jeung teu ngapalkeun. Jadi, gitu. Dan kaidah teh saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya ingat, saya mengerjakan maka saya bisa. Itu filosofi belajar di orang luar. Tapi itu orang barat, orang mana. Itu orang pernah adamu pasti hilang, pernah baca pasti ingat. Gitu. Pernah mengerjakan pasti bisa. Itu. Bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, bapak-bapak ya bapak-bapak hadirna. Bapak-bapak diajar jadi simpuling, ada mah simpul mati enggak, atau simpul pangkal, ada pramuka simpul pangkal ya. Terampur simpul teh. Bapak tadi ngalikeun, insya Allah mah bisa. Oh, ke keluar, sok ya tadi tah, sok tak kieu simpul pangkal teh tah. Sok cobaan mengerjakan. Bisa. Sok cobaan. Gitu. Nah, gitu. Nah, jadi
teu pernah nyoba mah habis. Ibu-ibu kadang ada mal sayur lodeh, isi urang lah, sayur lodeh, kita tuh masih biasa loh. Terus nyobi kan berapa kali atuh. Itu ke warung belanja tulis tuh ente. Ya lodehan ya bumbuna ya beres. Tonton aku. Udah sekolah tulis tuh bahan-bahan sayur lodeh tulis tuh. Gitu. Warung, wah, di tes nama sayur lodeh tong buku. Oh koneng, kayak koneng salahnya. Kayak koneng segala. Akan seperti itu. Nah di pesantren mah ditahan semua, dan ditulis kita maju. Insya Allah kita mau pendidikan yang sesungguhnya alam pilih tadi hidayat ini. Begini, segala pakai Quran, terus salah mengasihkan. Nah itu yang ketiga ya. Ulangi, yang pertama ikhlas, yang kedua Sungguh-sungguh. berdoa, yang ketiga sungguh-sungguh. Yang keempat harus diamalkan. Mun teu ngalaman lieur. Tanggal sabaraha ai wukuf? Tanggal sabaraha lieur. Kamu geus ngalaman mah tanggal 8. Di HBOG wukuf mah di Arafah, al haju Arafah. Haji teh di Arafah wukuf. Gitu. Kuwi eta maghrib sore. Gitu. Kamu dari Pak Haji mah tong diinget-inget geus ngalaman atuh. Itu ngenong tah. Itu. Lu teh kurban tah eta dinya teh. Gitu. Nah, aya tahul kubro dinya teh, tahul kadua. Gitu. Mun amun umroh mah tahul sakali di eta mah di Marwah setelah naon? Sa'i anu 7 kali. Tahul kadua. Gitu. Itu teh setelah tawaf ifadah. Nah, begitu. Nah, kelakuan itu untuk ngalaman mau bisa neraka. Mau kumaha endahna pagelek-gelek mah kumaha ngalontar teh kumaha anu bebet sila kana silah aya nu kana silah. Nah, banyak seni-seni lainnya. Nah, itu harus dialami. Kumaha nikmatna salat malam mau bisa neraka. Lamun tara salat malam. Yang mun neraka ge moal pati didengitkeun. Itu terus bakal kita. Jadi ngalamot cek urang Sunda mah. Itu ngalamot teh kena. Gitu. Ngalamot. Nah, Rasulullah mah sebelum melaksanakan mengamalkan dulu. Gitu. Sehingga batukeun lanceun teh moal kitu. Cek Rasulullah teh kudu infak maneh Rasulullah teh. Ada infak sok pahalana kieu sahabat semua infak. Rasulullah geus dieu beak hargana Rasul. Jeung istrina ge seet hatana teh. Itu Khadijah teh beunghar geulis jeung turunan terhormat kabeh jeung teu geulis. Naon sabda sangsara hirup di Rasul teh. Nah kitu. Di batu teh mah anu nglecehkan da atuh kitu pasti payu. Infak ustaz mendin hese atuh. Nah itu. Allah berfirman kaburawatan indallah an taqulu ma la taf'alun as-saff ayat 3. Kaburawatan indallah Allah membenci antakulu malah tahun ngomong di tengah waktu ngomong hari itu ayo ngagen itu ondok katanya karena itu cik bahasa Sunda mah camplang ulah ngarokok eta deukeut kana haram katanya leuwih ti makruh eta deukeut kana haram nu ngarokok eta teh ngabiaya Yahudi teh limanya melenung ese kitu mah bisa kola ge anak-anak mau boleh merokok dirinya heula ulah karena bapak dengan cara kembat Allah membenci itu. Di hadis atau disampaikan masalul alim alladzi yu'allimun nasa al-khair wa yansa nafsahu kama salis siraji yudhiku lin-nasi wa yahriku nafsahu. Perumpamaan orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan pada orang sementara dia tidak melaksanakan Rasul seperti cempor api yang makan api menerangi orang lain sementara dirinya hangus terbakar api. Siga lilin bahasa urang. Lilin kan umpek, lilin diurungkeun caang tah. Batur caangan manehna ngalai tah kitu ulah kitu. Jadi yang keempat adalah mengamalkan ilmunya. Yang terakhir yang kelima adalah menyampaikan, mendakwahkan. Gitu. Ilmu lalu dakwahkeun
beda jeung harta 10.000 kurang teh gitu lain 300 triliun kan deh sama tuh Harun Masiku teman gitu terus ada 10.000 dibikin 5.000 ke batu tinggal 5.000 karena mah harta maksudnya walaupun hak pahalanya tidak hilang gitu. Tapi ilmu malam dibagi teh makin banyak makin inget ilmu ya bikin ke batu inget guru kenapa pintar tapi bermatematik sih wawan kami gitu jadi kelasnya neraka eta kelasnya neraka eta minimal pakai buku neraka maka doa tuh pakai buku itu mah salah apa paminang kalau neraka eta kene bolak balik ya. Jadi wah pintar gitu 30 tahun aku jadi guru pintar kumaha tuh hayo neraka eta ya gitu apa lagi apal ya gitu contoh-contoh teh melotok gitunya apa kelas ibu sekelas ya nah berapa itu mah kumaha itu teh ada dan sebagainya pendekatan nama kumaha budak ketipu tipikal pelajari dengan ilmu jiwa pendidikan gitu begini itu pengalaman kan tidak dokter itu bus kelas absen nah baiklah dibangunin tuh tanya oh dibangunin kayak sok terapi heula baru zaman baheula mah terapi heula gitu nah yuk dipintereun dia tapi salah-salahan bukan sakti ilmu kan pengalaman gitu nah nerangkeun ya bener nah dirinya kayak hewan teh Ahmad hadir Neneng hadir Iwan hadir nah gitu hadir ulang lagi Iwan hadir Iwan hadir Pak yang lihat tadi suara anak itu menyusun Pak ayo kan tadi hadir nangtung bisa jadi nah itu ya sok terapi Pak pengalaman banget nggak bangor baru mampu gitu yang lu badang Pak itu kata pengalaman experience is the best teacher ya badang kira mampu keberat banyak cuk aja gua silain itu Pak dilewek saya bilang diadu saya dilewek digarut waktunya gitu itu awas ya jauh kali saya ngomong yuk setelah jempling Pak ngajar setahun berapa berturut-turut teh jempling Pak gitu lah makin kamar di atas STM itu hargaan itu lah cuk lah kalau apa mau kalau ngajak cuk lah siapa ngajak berapa tuh kalau fitnah pada gua jangan pada gua lah kabeh di belakang enak sedikit ulangnya kasih taat ke guru untuk itu kan anehnya kata itu ayah udah orang mata kalau hanya gitu pengalaman seperti itu jadi perlu diamalkan disampaikan ini hadis sampaikan baligu ani walau ayat al-Bukhari baligu ani walau ayat sampaikan dari walaupun saya tiap tepikan saya di sini atau dalam ayat lain untuk ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan sampaikan dariku gitu. Ila sabili rabbika bil hikmah dengan cara yang baik dengan contoh bil hikmah mun kita tahu bisa wa mau'izatil hasanah dengan sampaikan dengan ucapan untuk kena wae teu nulut lagi udah setelah mari pertemuan yang lalu wajadilhum billati hiya ahsan bermunajatlah sok kalau mau ngomong berdiskusi ya mau aja orang fakir manusia bermujadalah gitu. Artinya berdiskusi gitu. Tapi ulama sama kayak bermujaladah bermujadalah berdiskusi berdebat ayo bermujaladah ajar gantung kuit saling mengkritik artinya berhadapan mujaladah so siap berantem oke akhirnya mah orang-orang fakir kira-kira ngahina anak Islam itu orang tak apa orang terhina, lawan. Kalaupun mereka bermujahadah saling mengkritik, sok saling mengkritik, bukakan rahasianya. Mereka punya kelemahan, kita punya kelemahan. Tapi Islam tidak punya kelemahan, kelemahannya di kita. Sok kalian yang mudah. Tapi kita belum pelajari, kita bina, kita mereka. Mereka banyak kelemahan, mereka itu dusta. Banyak bohong. Dengan baca kitabnya, kita akan tahu di mana kelemahan. Sampaikan, kamu sampaikan apa KM tuh 5 ada bencana
ilmu ya gitu. Mudah-mudahan Ustaz Ubaidillah paham dan inget wae. Padahal dia mah guru jeung Ustaz Abdul Jabir mah guru. Nah, ada apa? Anak-anak apa ya pada anak-anak kaji naon? Ikhlas karena Allah. Jangan karena yang lain-lain. Iya, gitu. Jangan akhirat ya. Maka Allah akan memudahkan akhirat dan dunia dengan sendirinya. Jadi lamun urang kasawah teh namanya bade melak pare. Enak dulu teh. Macu melak pare gitu. Menang belut alah. Tapi ulah ayo jangan belut. Jadi itu malah payah tidak ada mana gitu. Jadi kita dari akhirat dunia dapat terima eta mah bonusnya. Anggar pokoknya mah akhirat gitu. Wabtaqi fima ataqallah darul akhirat wala tansa nasibakan dunia. Jangan akhirat tapi kau hilang dunia. Tuh awalan berikhlas, kedua berdoa, ketiga sungguh-sungguh dengan 4 kriteria ya. Yang keempat amalkan, yang terakhir dakwah itu adab mencari ilmu beres lah. Yang salah apa?